Puji Tuhan, Shalom. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan, Shalom. Bisa lambaikan tangannya. Katakan, haleluya. Berapa banyak tempat ini bersuka cita, amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Yeay. Syukur kita pada pagi hari ini. Bapa baik. Tiga hal yang kita lakukan. Menyembah, berdoa. Semuanya menari. Selamat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan. Berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera dia berikan.
Haleluya, yang bersuka cita berikan sorak-sorai yang dahsyat buat kita. Yes. Puji nama Tuhan, semua bersuka cita. Semua tetap bersuka cita. Katakan sebelum duduk, katakan kanan kirimu, saya bersuka cita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu yang begitu melimpah di hidup kami. Tidak pernah habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang memelihara kami. Engkau Allah yang setia dulu, sekarang dan selama-lamanya. Engkau tetap Allah yang sama, yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami umat-Mu yang datang ke tempat ini, maupun umat-Mu yang ada di rumah, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau sanggup menjamah dan melawat kami pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan kami terlalu sangat percaya saat kami menaikkan pujian dan penyembahan. Kemurahan Tuhan turun atas hidup kami. Belas kasihan-Mu turun atas hidup kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau bawa sakit penyakit kami. Kami mau bawa pergumulan kami. Kami mau bawa setiap masalah kami di bawah kaki-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang bekerja dan turut bekerja atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dan biarlah pada pagi hari ini kami mau mulai ibadah kami dengan meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama kita katakan amin. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan mampu memberikan bulan pada yang minta roti. Mari kita pujikan dari awal dan lebih sungguh-sungguh katakan Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Sekali lagi katakan Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan
Tuhan. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Biar lewat pujian ini kita menyatakan firman Tuhan yang kita perkatakan pada pagi hari ini. Sekali lagi lebih sungguh katakan. Nyanyikan segenap hatimu di hadapan Bapa yang paling baik. Ini iman kami Tuhan. Jauh, mari angkat tanganmu katakan tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tak akan dapat memberikan ulang pada yang minta roh timbang tanganmu. Amin. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kau melihat setiap hati yang tertuju kepadamu. Tak akan dapat memberi yang jahat pada anak yang minta. Biar pada pagi hari ini kita yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan, hati yang tertuju kepada Tuhan. Biar pada pagi hari ini kita menggenapi firman Tuhan. Biar Tuhan menggenapi dalam hidup kita. Bahwa apa saja yang kita minta Tuhan akan berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Sebab firman-Nya berkata, mintalah kau akan diberi, carilah kau akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Pada saat ini Tuhan kami meminta, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami percaya pada pagi hari ini Tuhan, kami yang mengangkat tangan di hadapan-Mu tidak akan Engkau kecewakan. Sebab Engkau Allah yang setia, yang begitu mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan, kami yang mengalami sakit, saat kami mengangkat tangan, kemurahan Tuhan turun atas hidup kami. Kami mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami yang mengalami kelemahan ekonomi, kami saat kami mengangkat tangan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu Tuhan yang menjamah dan memberkati setiap lubung-lubung kami, memberkati dan memberikan kami jalan keluar. Kami yang belum dapat pekerjaan, Tuhan memberikan kemurahan-Mu turun bagi setiap kami dan memberikan kami pekerjaan. Kami percaya Tuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi pada pagi hari ini. Pemulihan keluarga, hubungan antara anak dan orang tua, hubungan antara suami istri. Engkau yang memulihkan dalam nama Yesus. Ya Rabaya Shanabaya Labaya Sharabaya Nabaya Shanabaya Nababa. Mari umat Tuhan, pada pagi hari ini yang percaya, mari angkat tanganmu. Mari bersama-sama kita katakan, sebab tangan-Mu Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan dapat memberikan ulang pada yang minta roti sebab tangan-Mu. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pada saat ini Tuhan. Kami percaya saat kami mengangkat tangan, Kau Allah yang turun tangan atas hidup kami. Amin. Tak akan dapat memberi yang berat pada yang minta roti. Saya undang semuanya untuk
Mari saudara angkat penyembahanmu, mari angkat syukurmu. Kau berpasrah bagi Tuhan, agungkan Dia, tinggikan Dia pada pagi hari ini. Syadabaya dabaya syadabaya syarab. Kira baba dabaya syarab baba. Kira baba. Kali dikaroni bahasa lidah, mari berbahasa lidah pada pagi hari ini. Syadabaya syadabaya baba. Syadabaya baba. Kami percaya Tuhan. Syadabaya baba. Terus saudara, terus menyembah Tuhan. Jangan hiraukan kanan kirimu. Tetap masuk dalam hadirat Tuhan. Cari wajah Tuhan pada pagi hari ini. Jangan sia-siakan kesempatan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini kami yang mengangkat tangan, kami mendapat kemurahan, mendapat belas kasihan. Kau Allah yang membukakan tingkap-tingkap lagi, mencurahkan berkat, mencurahkan belas kasihan. Ya Rabba ya Syarabba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba yang mengalami jalan putus diberikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu dulu, sekarang dan selamanya masih terjadi saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami tak mampu, saat kami tak sanggup, kami percaya firman-Mu yang ajar kami untuk percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dengan lembut katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya sekali lagi lebih sungguh katakan, aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari kita dari awal kita katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Yang percaya angkat tangan.
katakan aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mujizat itu sudah terjadi di tempat ini Tuhan. Kami sudah terima mujizat-Mu. Perbuatan ajaib dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Yakini iman dan percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Deklarasikan, katakan aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya dengan iman. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus. Mujizat itu terjadi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berapa banyak di tempat ini yang bersuka cita, yang sudah terima berkat dan bisa lambaikan tangannya. Katakan kanan kirimu, Allah sanggup melakukan perkara yang besar dan ajaib. Mari umat Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Semuanya melompat. One, two, three. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kuasanya tak berubah. Mari kaum Adam memujikan pujian ini dari awal. Mari kaum Adam bersama katakan. Yang tak pernah
segala perkara. Amin. Dulu sekarang Ini pengakuan kami Tuhan. Kau sanggup melakukan perkara yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Aku melakukan segala perkara. Dulu sekarang Selamanya kuasanya tak berhenti. Semuanya katakan alasanku melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya kuasanya. Alasanku melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya kuasanya. Katakan dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak berubah. Yeay. Berikan sorak-sorak yang lebih dahsyat lagi. Yeay. Haleluya. Masih tetap semangat memuji Tuhan. Katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan pastor message. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu.
tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan pertama kita. Mari kita siapkan bagi Bapak Ferry yang pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Pak. Engkau melayakan kami. Kita sembah kami. Layakan kami ya Bapa. Beri kesempatan dari kami. Hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah kami Tuhan. Beri kami hati yang sukacita. Dan kerendahan hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Persembahan syukur kami. Kami serahkan kepadamu ya Bapa. Puji Engkau dalam nama Yesus. Haleluya.
yang terbaik. Kami percaya pada pagi hari ini Tuhan. Sekalipun kami mengalami badai cobaan, sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kami percaya waktu-Mu yang terbaik. Kami percaya ada berkat di balik setiap cobaan yang kami hadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Mari lebih segenap hati lagi katakan, waktu Tuhan Yang terbaik. Thank you Lord. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Angkat kedua tanganmu, katakan waktu Tuhan. Yeah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Tak mudah dimengerti, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Dan persilakan kepada hambanya. Yang mudah dimengerti. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Terima kasih. Pasti yang terbaik. Walau kadang aku mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Aku percaya apa kebajikan Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami ya Bapa. Berkat kesembuhan-Mu curahkan di tengah-tengah kami ya Tuhan.
Kami percaya Engkau mengangkat kami. Engkau yang memulihkan keadaan kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Engkau yang menyelamatkan kami, Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami yang ada di tempat ini, juga kami yang ada di rumah-rumah, ya. Hadirat-Mu menjamah setiap kami. Biarlah Tuhan pada hari ini menjadi sahabat bagi kami. Kami berhenti sejenak diam di dalam hadirat-Mu, ya. Dan kami berkata, aku percaya berkat-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami. Aku percaya kebajikan dan kemurahan-Mu akan selalu mengikuti kami. Kami bangga punya Allah yang dahsyat. Kami bangga punya Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama katakan, aku percaya. Aku percaya. Mari yang ada di rumah-rumah katakan berkat. Yes. Aku melimpah. Kebajikan kemurahan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji ku sembah. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya. Berkat atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji ku sembah bagi kebajikan kemurahan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji ku sembah bagi Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji ku sembah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, sepanjang hari yang kami lewati, kami melihat Tuhan sungguh baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hidup kami bukan hanya sekedar karena hari, tapi hidup kami karena arti. Kami bersyukur dan bangga punya Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman. Berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan di tengah-tengah kami, ada kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah kami. Bahkan hamba berdoa Tuhan, buat mereka yang sakit. Kami percaya Tuhan, ketika firman itu diperdengarkan, kesembuhan sudah terjadi. Ketika firman itu diperdengarkan, kelepasan sudah terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Jemaat Tuhan yang ada di onsite, yang ada di tempat ini sesuai dengan protokol kesehatan, dan juga bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, boleh lambaikan tangan shalom. Saya melihat cukup banyak yang mengikuti ibadah live streaming ya, dari berbagai Indonesia, dan saya percaya juga ada dari berbagai mancanegara, ada dari Malaysia, Singapura, ya, Hong Kong, dan saya melihat cukup antusias. Dan saya percaya itulah kuasa Tuhan, bahwa roh Tuhan itu tidak terbatas. Dia mengerti, katakan amin. Kita bersyukur kalau kita masih bisa beribadah itu karena anugerah Tuhan. Itulah kemurahan Tuhan. Dan saya percaya ketika ibadah ini berlangsung, saya percaya setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, mereka yang sakit, mereka disembuhkan. Mereka yang terikat, mereka dilepaskan. Mereka yang miskin, mereka dipercaya. Ya setuju, katakan. Bisa
Kasih tahu kiri kananmu, baik yang ada di rumah, baik yang ada di tempat ini, katakan shalom. Bisa dilihat kiri kanan. Haleluya. Memang ini jaraknya protokol ya. Memang tempat ini cukup besar. Ada bagusnya ya, karena kita bisa jaga jarak ya. Dan saya bersyukur di tempat ini sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah hadir, dan terima kasih buat para pelayan Tuhan, dan terima kasih buat jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Dan saya memohon untuk tuntaskan ibadah kita pada hari ini. Anda yang ada di grup maupun Anda yang ada di halaman gereja GBI Harapan Samarinda yang beribadah, saya berdoa biarlah Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemampuan sehingga kita bisa menuntaskan ibadah kita pada hari ini. Yang setuju katakan amin. Mari saudaraku dikasih Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini di minggu yang kedua tanggal 13 September tahun 2020. Mari kita belajar satu tema yaitu the rock. Ya, the rock. Mari kita belajar, kita melihat Injil Matius pasal yang ke-16. Mari kita buka Alkitab kita lihat Alkitab kita, Injil Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari jemaat Tuhan yang ada di onsite, yang ada di tempat ini untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya mengundang kita semuanya bangkit berdiri. Baik yang ada di rumah-rumah, bisa melihat Alkitab Anda tidak mempunyai Alkitab, Anda bisa melihat teks yang ada di layar. Ada teksnya ya? Oke, Anda bisa melihat teks, enggak perlu searching, Anda tinggal buka di FB Anda, sudah ada teksnya. Mari saya akan membaca ayat yang ke-18, nanti jemaat Tuhan membaca ayat 19, kita berganti-gantian. Injil Matius pasal 16, ayat yang ke-18 sampai dengan 19, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Di ayat yang ke-18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Boleh jemaat Tuhan? 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dahsyat. Amin. Saya percaya corona perlu diikat. Amin. Ya ada di rumah-rumah. Kasih tahu kiri kananmu, corona juga perlu diikat. Gitu ya. Saya di rumah tuh setiap malam kami berdoa. Kami tolak corona. Ya setuju katakan amin. Kami tolak sakit penyakit. Kami tolak maut. Ada lagi yang dilupakan. Kami tolak tanah longsor. Amin. Karena rumah kami tanahnya udah mulai bergeser. Dan kami tolak rumah ambruk. Ya, kita kan tidak tahu, betul gak? Tiba-tiba kita tidur, tiba-tiba rumah ambruk. Begitu kan? Nah, kita perlu tolak. Amin. Yang terakhir, tolak miskin. Amin. Kalau tolak angin, don't worry lah. Ada ini kan, minyak tolak angin. Tapi tolak miskin. Ya setuju katakan amin. Mari silakan duduk. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Saudaraku dikasih Tuhan. Kita sudah mempelajari, kita sudah membaca Alkitab di dalam Injil Matius pasal yang ke-16, ayat 18 sampai 19. Kalau kita bisa melihat di dalam NKJV, New King James Version, saya suka dengan Alkitab ini. Ya, di NKJV, Matius pasal 16, ayat yang ke-18 itu berkata begini. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gate of Hades. Jadi lihat, dikatakan and the gates of Hades. Ini Inggris saya ini agak sedikit pas-pasan ya. Ya, apa namanya? Pengucapannya istriku bilang, waduh Inggrismu tak apa-apa lah. No what lah. Amin. Kan no what. Enggak apa? Apa? You understand? Nah, stand. Amin. You understand? Stand. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Itu Inggris kita ya. Haleluya. Dikatakan and the gates of Hades. Coba, tadi kan di dalam bahasa Indonesia alamat. Tapi di dalam NKJV dikatakan apa? And the gates of Hades. Gerbang neraka. Hades. Dia lebih ke bahasa Yunani. Tapi kalau di KJV, di King James Version, itu bukan and the gates of Hades. Tapi in the gates of hell. Jadi kalau di KJV,
in the gate of hell. Tapi kalau di New King James Version dikatakan in the gate of Hades. Ini luar biasa, saudara. Yesus berkata apa? Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Siapakah jemaat Tuhan? Bisa lambaikan tangan. Dikatakan apa? Gerbang neraka tidak akan menguasai. Keren. Yang mengerti katakan amin. Kristen itu keren. Ikut Yesus itu keren. Amin. Ya. Saya percaya corona itu tidak menakuti kita. Meskipun kita protokol, tapi kita tidak hidup dalam ketakutan. Amin. Pemerintah menerapkan protokol, kita menggunakan protokol. Saya juga punya masker ya, ini masker. Nanti selesai khotbah, saya pakai masker ya. Tetapi satu hal, hidup kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Sebab saya percaya anugerah Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Kita punya imun ya, kita punya daya tahan tubuh. Karena Alkitab berkata hati yang gembira adalah Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yaitu the rock. Jadi Yesus berkata kepada Petrus di atas batu karang. Saya memang mempelajari kilas balik dari berbagai perdebatan-perdebatan para teologi. Ya, dari bapak-bapak gereja, banyak yang berkata bahwa batu karang itu menunjukkan kepada pribadi Petrus. Jadi batu karang itu bukan menunjukkan kepada pribadi Petrus. Sebab kenapa? Karena ketika kalau kita berkata batu karang itu berbicara tentang pribadi Petrus, kita bisa melihat bagaimana Petrus, dia menyangkal Yesus 3 kali. Jadi tidak tepat kalau batu karang ini digambarkan kepada pribadi Petrus. Tetapi kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Batu karang yang Yesus maksud, ini berbicara tentang pribadinya. Yang mengerti katakan amin. Jadi batu karang ini berbicara tentang pribadi Yesus seperti batu karang. Jadi Yesus berkata kepada Petrus, karena ada pengakuan, karena ada confession, karena ada iman yang muncul dari hatinya Petrus. Makanya Yesus berkata begini, seperti di atas batu karang yang teguh, aku akan mendirikan umatku, aku akan mendirikan jemaat. Dikatakan apa? Alam maut, gerbang neraka tidak akan. Wih dahsyat. Kasih tahu kiri kananmu, dahsyat Tuhan kita. Mari kita belajar the rock, batu karang. Kenapa Yesus berkata tentang batu karang, saudaraku? Nah, di sini kita bisa melihat gambarnya. Saya bisa menunjukkan gambar ini bagaimana di laut ada batu karang. Batu karang ini sangat berbeda dengan batu kerikil. Kalau tahun kemarin saya ke air Jantur Inar di daerah Melak, saya melihat batu-batu itu hancur, lubang. Karena apa? Karena pukulan air yang terus menerus membuat batu itu hancur. Tetapi batu karang, dipukul air, dipukul ombak, dia tidak hancur. Dia kuat. Makanya Yesus berkata dia seperti batu karang, bukan batu kerikil. Yang mengerti katakan amin. Nah, kita bisa melihat saudaraku, siapakah batu karang itu? Itu pribadi Yesus. Yesus menggambarkan dirinya seperti batu karang. Kita bisa melihat saudaraku yang pertama, saudaraku. Ini menarik sekali. Mengapa Yesus menggambarkan dirinya seperti batu karang? Poin yang pertama, saudaraku, kita bisa melihat slide. Yang pertama, gelombang sebesar apapun tidak akan. Dahsyat. Yang mengerti kata-kata. Saya percaya, saudaraku, corona tidak akan menggoyangkan iman kita. Saya percaya krisis ekonomi tidak akan menggoyangkan iman. Yang setuju katakan amin. Ini dahsyat. Makanya Yesus berkata, batu karang. Kalau kita bisa melihat sehebat apapun pukulan ombak, lihat batu karang ini. Dia tidak goyang. Anda bisa bayangkan, saya pernah di tengah laut. Ya. Saya coba dengan tegak, saya tahan itu ombak. Ternyata baru ombaknya kecil aja. Itu saya goyang. Siapa sih yang pernah mandi di laut? Tidak ada yang bisa nahan ombak, betul gak? Anda coba pakai kuda-kuda. Ombak yang kecil aja. Begitu dia hantam itu badan kita pasti go.
Hebat loh Tuhan kita yang mengerti kata-kata. Makanya Yesus menggambarkan dirinya seperti batu panas. Kita bisa melihat saudaraku Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. Lukas pasal 4 ayat 13. 2, 3. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Dan Alkitab mencatat di dalam Lukas pasal 4, kalau kita bisa melihat ayat yang ke atas, saudaraku. Bagaimana Alkitab mencatat Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Ketika Yesus mengalami kelaparan. Pencobaan yang pertama, ini berbicara tentang perut tengah. Yesus, anak Allah. Wah, ini hebat, saudaraku. Keren. Kemarin kita bicara tentang Trinitas, kan? Iblis tahu Yesus siapa? Anak Allah. Wih, dahsyat. Kalau kau anak Allah, ubah batu ini menjadi. Lihat. Saya percaya, dengar. Orang Kristen, anak Tuhan, di tengah-tengah krisis ekonomi. Dengar, saya percaya di dalam Yesus, iman kita tidak goyah. Yang mengerti kata-kata. Sebab Yesus ketika dia mengalami kelaparan, iblis mencoba membujuk Yesus. Kalau kau anak Allah, jadikan batu ini roti. Sebab kau berkuasa untuk mengubah batu itu menjadi roti. Berapa banyak anak-anak Tuhan ketika imannya mulai goyah, hidupnya tidak lagi di dalam Yesus, apapun bisa jadi makanan. Ya, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Tetapi kalau Yesus ada di dalam pribadi kita, sehebat apapun, meskipun kita mengalami krisis ekonomi, kita tetap percaya bahwa Tuhanlah yang menghidupkan kita. Dia mengerti kata-kata. Saya percaya, memang ada orang berkata begini, uang bukan segalanya, segala sesuatu butuh uang. Betul. Tapi kan bukan berarti kalau gak ada uang kita mati, betul gak? Ada bilang kalau gak ada uang rasanya mau mati. Saya pikir gak juga. Betul gak? Kalau gak ada uang rasanya mau? Ya, saya rasa gak juga. Amin. Itu kan cuma rasanya. Tapi kalau kita di dalam Yesus, kita percaya. Kan lagunya tadi kita udah dengar, betul gak? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang mengerti kata-kata. Makanya Tuhan mau kita harus mempunyai iman yang teguh. Pengakuan, mulut kita, hati kita sama. Sehingga ketika ada goncangan apapun, gelombang apapun, kita tidak akan yang mengerti kata-kata. Bahkan iblis pun berkata kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Wow, ini mengerikan. Makanya gak heran, banyak orang Kristen yang imannya tidak teguh. Bunuh diri. Ya, bunuh diri mencoba itu. Besok kan hari Minggu. Makanya Kristennya Senin sampai Sabtu, umat. Minggu, taubat. Oh tenang, besok hari Minggu. Hari ini dosa, besok ada pengampunan. Wah, itu mencoba itu. Saya percaya, sehebat apapun goncangan iman kita, bila Yesus ada di hati kita, kita tidak akan pernah mencobai Tuhan. Yang setuju katakan. Bahkan pencobaan yang ketiga, iblis berkata kepada Yesus, segala seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu bila engkau sujud menyembah. Wah, makanya gak heran, saudara. Gak heran. Banyak orang mencari mencari harta, mencari rezeki ke atas gunung-gunung gitu ya. Mereka pergi ke kuasa kegelapan gitu ya. Mereka mencoba untuk mencari rezeki. Benar, iblis kasih, saudara. Tapi ingat, iblis itu penipu. Dia pencuri, pembohong, dan pembinasa. Iblis tidak pernah memberikan
yang terbaik. Sebaliknya, dia barter. Dia ambil hidup kita. Dia ambil nyawa kita. Untuk apa? Dibinasakan. Sangat mengerikan. Tapi saya percaya ketika Yesus ada di hati kita. Pengakuan seperti apa yang dikatakan oleh Petrus. Bukan karena mulut, tapi karena hati, karena iman. Maka saya percaya hidup kita. Ada Yesus, hidup kita. Seperti batu karang yang teguh. Amin. Iman kita tidak akan sia. Ya setuju katakanlah. Memang menarik saudara. Saya lihat ya. Videonya saya dulu ada videonya, tapi saya coba cari hilang videonya ya. Saya nggak simpen data. Kalau ada ombak yang besar, jangan coba-coba Anda membelakangi batu karang. Jadi kalau ada ombak gitu ya, ombak besar, ini batu karang nih contohnya. Seringkali orang berada di belakang batu karang, dia belakang begini. Begitu dihantam, terpukul, sakit. Jadi sebenarnya ketika ada ombak yang besar, yang harus dilakukan adalah kita harus membelakangi apa? Batu karang. Supaya ketika dihantam itu ombak, kita enggak apa? Kita enggak terluka. Karena ada batu. Betapa hebatnya mereka yang berlindung di dalamnya. Dia mengerti kata-katanya. Yang kedua saudaraku, kenapa Yesus berbicara tentang batu karang? Sebab batu karang itu berbicara tentang tempat sandaran, saudara. Jadi ternyata begini, kalau kapal itu berlabuh, kalau kapal itu mau ke tepian, barometernya tuh batu karang. Jadi kalau mereka sudah bisa melihat batu karang, berarti tempat itu sudah mulai dangkal. Artinya kapal sudah bisa bersandar. Bahkan kalau kita bisa melihat kapal-kapal besar, kita bisa melihat ada batu gitu yang gede, diikat itu kapal. Supaya kapal itu jangan hanyut. Betapa hebatnya saudaraku Tuhan kita. Yesus berkata kepada kita, dialah tempat sandaran. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-25 sampai 26. Mari kita baca bersama-sama. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-25 sampai 26. Kita baca 2-3. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasan orang fasik bila itu datang. 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaran dan akan dahsyat. Dia mengerti kata-kata. Yesus adalah tempat sandaran bagi kita. Amin. Jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jangan kita bersandar kepada kepintaran kita. Jangan kita bersandar kepada kekayaan kita. Jangan kita bersandar kepada jabatan kita. Tetapi Tuhan mau saya dan saudara kita harus bersandar kepada Dia. Yang mengerti kata-kata. Yang ketiga, saudara. Kenapa Yesus berbicara tentang batu karang? Yang ketiga, batu karang berbicara tentang kekuatan. Amin. Jadi batu karang itu berbicara tentang kekuatan. Makanya kalau kita bisa melihat Jepang, mereka berusaha untuk membangun batu bendungan ya di daerah pantai itu ya. Dia pasang batu-batu yang kuat, yang kokoh. Supaya apa? Supaya ketika tsunami itu datang minimal bangunan rumah itu tidak terlalu hancur, saudara. Minimal tidak terlalu parah. Tapi kita bisa melihat apa yang Yesus katakan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Kemudian apa? Hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu apa? Tidak rusak. Sebab didirikan di atas batu. Oh dahsyat. Makanya kalau kita bisa melihat bagaimana rumah kalau dia berdiri, ya ada paku bumi gitu ya. Dung gitu ya. Dung. Dulu waktu di Balikpapan, saya melihat ada bangunan-bangunan ya yang direklamasi begitu. Di dekat BC begitu ya saya lihat ya. Itu getaran paku buminya. Dar. Ya, saya
melihat saudaraku, hotel Swisbel Balkoni itu sampai kacanya pecah, retak kacanya. Kenapa? Karena getaran itu. Saya tanya, sampai kapan itu? Dipukul itu. Sampai di tempat yang keras. Jadi kalau selama paku bumi itu dipukul, kalau dia masih turun, dipukul terus. Artinya masih lembek. Dipukul terus sampai dia keras di dalamnya. Kenapa? Karena mereka sedang bangun rumah yang besar. Lo bangun rumah yang besar aja dipukul dengan paku bumi. Yang besar betul. Apalagi dengan rumah kita. Saya percaya saudaraku. Yesus berkata apa? Rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi sebaliknya kalau rumah itu tidak kokoh, rumah itu didirikan di atas pasir. Gampang sekali rumah itu hancur. Apalagi kalau rumah nggak punya fondasi. Ya. Kalau rumah seperti jamban gitu ya. Ada tahu seperti jamban ya, tidak ada tiang begitu ya. Cuma kayu saja, kayu tok gitu ya. Begitu ada banjir, selesai. Rumah itu pasti hanyut. Rumah itu pasti terbawa. Itulah bicara tentang kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita membangun rumah kita, rumah ini berbicara tentang kehidupan. Fondasi apakah yang kita bangun? Makanya Yesus berkata begini. Barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukan. Dengar. Yesus berkata apa? Ia seperti rumah yang dibangun di atas batu. Tetapi sebaliknya barang siapa yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Ia seperti rumah yang dibangun di atas. Jadi harus lengkap. Mendengar perkataan firman, mendengar perkataan Yesus dan melakukan. Yang mengerti katakan amin. Kita jangan menjadi orang Kristen yang dengar firman Tuhan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang Tuhan maksud adalah ketika kita dengar firman Tuhan, jadilah pelaku-pelaku firman. Yang setuju katakannya. Kasih kiri kanan, jadilah pelaku-pelaku firman. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka kita seperti rumah yang tidak akan roboh, yang tidak akan hancur ketika badai itu datang. Dia kuat. Saya percaya saudaraku, ini juga berbicara tentang eskatologi. Apa itu eskatologi? Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan. Hanya mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ketika penghakiman itu dimulai, mereka yang berada di atas batu karang, mereka yang membangun rumahnya di atas batu, mereka tidak mengalami kebinasaan. Mereka tidak mengalami kehancuran. Mereka tidak mengalami kematian yang kekal. Tapi sebaliknya, mereka dengar firman, tapi enggak melakukannya. Mereka pasti binasa. Mereka pasti akan turut di dalam bagian penghakiman. Jadi Yesus juga berbicara tentang eskatologi. Tuhan mau kita bangun rumah kita. Kita bangun hidup kita di atas batu karang. Sebab batu karang itu berbicara tentang kekuatan. Yang mengerti kata-kata. Saya berdoa saudara. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis ekonomi, kita semakin kuat. Amin. Bukan di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis ekonomi, kita makin lemah. Tidak. Tetapi di tengah-tengah krisis ekonomi, di tengah-tengah pandemi, kita semakin kuat. Karena kita percaya bersama Yesus, kita melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Bersama Yesus, kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Kita bisa melihat bagaimana ya beberapa minggu yang lalu terjadi tanah longsor ya di Masamba ya. Kita bisa melihat bagaimana ketika tanah itu sudah enggak keras. Dia tanah itu. Apa yang terjadi? Ketika hujan itu datang, ditariklah tanah itu. Lihat, rumah yang tidak kuat itu terseret.
kita bisa melihat itu yang terjadi. Tetapi saya percaya bila Yesus, kita menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita. Goncangan apapun, badai apapun, tidak akan goyang. Yang setuju kata-kata. Yang keempat, kenapa Yesus berbicara tentang batu karang? Yang keempat, batu karang itu berbicara tentang perlindungan, saudara. Kita bisa melihat bagaimana ada satu kisah yang luar biasa di dalam Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang ke-6 sampai ke-7. Saya akan baca 6, nanti Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa baca ayat yang ke-7. Maka aku akan berdiri dari sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air. Sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Boleh baca ayat ke-7, 2, 3. Namailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dahsyat. Orang Israel mencobai Tuhan. Ketika mereka dibawa keluar dari Mesir, Tuhan bebaskan mereka dari perbudakan. Ketika dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, ada satu kisah yang menarik, saudara. Orang Israel mengalami dehidrasi. Orang Israel mengalami kehausan. Lalu kemudian mereka mengeluh, Musa, engkau membunuh kami kah? Mereka lupa bahwa Tuhan Allah Israel adalah tempat perlindungan mereka. Mereka bersungguh-sungguh. Tapi kita bisa melihat apa yang Tuhan lakukan. Batu itu mengeluarkan air. Dahsyat. Batu. Ini berbicara tentang perlindungan. Tidak ada sejarah yang mencatat batu mengeluarkan air. Cuma di dalam sejarah Keluaran ini, saudara. Bagaimana ketika orang Israel mengalami dehidrasi. Musa pukul itu batu. Batu itu mengeluarkan air. Dan orang Israel, mereka semua menikmati airnya Tuhan. Mereka tidak mengalami dehidrasi. Mereka mengalami perlindungannya sempurna. Sudah aku dikasih, saya mau beritahu. Saya percaya Tuhan sanggup melindungi kita. Dia mengerti kata-katanya. Bahkan Tuhan juga sanggup melindungi kita dari sakit penyakit, dari corona. Dia mengerti kata-katanya. Tuhan juga sanggup melindungi kita. Apapun keadaan kita, dia sanggup melindungi kita. Dia mengerti kata-katanya. Itulah sebabnya kita harus berlindung kepada Tuhan. Mazmur pasal 91, itu sudah jelas sekali, saudara. Berlindung di dalam naungannya. Kita perlu berlindung, saudara. Jangan berlindung kepada orang tua. Jangan berlindung dengan kekuatan kita. Jangan berlindung dengan pikiran kita. Apalagi berlindung dengan kekayaan kita. Tetapi Tuhan mau kita berlindung di dalam naungannya. Dia mengerti kata-katanya. Itulah sebabnya, saudaraku, ada 4 poin pada hari ini yang mau kita pelajari, saudara. Mengapa Yesus berkata batu karang? Yang pertama apa, saudaraku? Yang pertama, kita bisa melihat apa yang pertama tadi? Yang pertama, gelombang sebesar apapun tidak akan menggoyangkan. Yang kedua, tempat sandaran. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kekuatan. Yang keempat adalah perlindungan. Amin. Mari kita baca yang terakhir, slide terakhir. Kita baca. 2, 3. Allah maut tidak akan. The gate of Hades. Itu dikatakan NKJ. Gerbang neraka tidak akan. Itulah sebabnya Petrus berkata kepada Yesus. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku? Tiba-tiba dia berkata, kau nabi, kau guru. Tetapi ada satu pengakuan. Yesus berkata, bukan kau yang berbicara, tetapi Bapa. Petrus berkata kepada Yesus, engkau adalah anak Allah yang baik. Ada satu pengakuan dari dalam.
Ini yang Tuhan mau. Kita katakan, Engkau anak Allah. Engkau Tuhan. Dan kita berada di dalam fondasi. Kita hidup di dalam Dia. Maka Yesus berkata apa? Di dalam hidupmu, seperti batu karang, aku akan mendirikan gereja. Aku akan mendirikan jemaat. Sehingga setiap kita, saya dan saudara, kita tidak dikuasai lagi maut. Allah maut tidak menguasai kita. Dia mengerti kata-kata. Dahsyat. Amin. Makanya Petrus berkata begini, hai maut, di mana sekat? Ya, dulu ada anak sekolah Alkitab, dia salah baca, gitu, karena semangat, keceplosan. Hai tawon, di mana kesengatmu? Bukan tawon, maut. Sama lucu-lucu ya, teman saya lagi khotbah, dia KKR, dia semangat. Dia berkata begini, Abraham, aku akan menjadikan keturunanmu seperti bintang di laut. Terbalik, saudaraku ya. Bukan bintang di laut. Bintang di mana? Di langit. Pasir di laut. Terbalik. Bintang di laut, pasir di langit. Terbalik. Saya percaya maut tidak menguasai hidup kita. Kalau Rasul Paulus berkata, hai maut di mana sekat? Kita pun berkata, hai corona, di mana sekat? Dahsyat. Amin. Kata kiri kananmu, corona tidak punya sengat. Amin. Orang dunia takut corona. Kenapa? Karena corona bukan hanya membinasakan tubuh saja, tapi membinasakan dalam, binasakan kematiannya kekal. Tetapi kalau ada Yesus dalam pribadi kita, corona tidak berkuasa atas kita. Yang mengerti katakan amin. Yang setuju katakan yes. Amin. Mari kita belajar pada hari ini. The Roh. Yesus adalah batu karang. Jangan bersandar pada pengertian kita. Jangan bersandar pada kekuatan kita. Yesus berkata, barang siapa yang mendengar perkataan dan melakukan, jadilah pelaku. Atau kiri kananmu, jadilah pelaku-pelaku firman. Dahsyat. Kalau orang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, hidupnya kuat. Hidupnya yang setuju katakan amin. Mari kita pakai diri semuanya. Saya undang para pemain musik. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanmu, setia ku
Biarkan jemaat Tuhan ada. Mari jemaat Tuhan. Dia adalah batu karang yang teguh. Amin. Kami tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi katakan ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau. Mari sembah. Kami sembah. Kami tinggikan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat anugerah. Buat anugerah Tuhan. Ya Rabbal-Alamin. Engkaulah semangat kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah batu karang kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkau batu karang. Engkaulah perisai.
tempat. Berkati kami yang ada di rumah-rumah ya. Biarlah kebenaran firman-Mu bukan sekedar kami dengar, tetapi kami mau melakukan. Kami mau membangun kehidupan kami di atas batu bara. Kami mau bangun rumah kami di atas batu. Kami percaya di tengah-tengah krisis ekonomi, di tengah-tengah pandemi, kami percaya kuasa mujizat terjadi. Berkati kami, berkati setiap rumah. Dan biarlah Tuhan pada hari ini ya Tuhan, kami yang lemah sudah dikuatkan. Kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang putus asa diberikan harapan yang baru. Bahkan kami yang terikat sudah dilepaskan. Terima kasih. Mari buka kedua tangan. Berkati kami Tuhan pada hari ini. Matraikan setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berbahagia. Karena Yesus ada di dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan. Berkati kami yang mengangkat tangan kami di hadapan. Dan biarlah Tuhan berkat anugerah-Mu senantiasa dicurahkan atas hidup kami. Anugerah Allah bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Firman Tuhan, silakan duduk kembali. Yang diberkati Tuhan pada firman pada pagi hari ini bisa melambaikan tangannya. Haleluya. Dan bersyukur kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita siapkan untuk memberikan persembahan. Kita sama-sama tundukkan kepala dan kita satu dan doa biar saudari Maria yang pimpin kita doakan. Kita berfirman doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami kembali bersyukur Tuhan segala penyertaan yang Kau berikan kepada kami Tuhan.
Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita angkat tangan, kita katakan, kiranya Kau memberkati kami. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini iman kami Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai kami. Melindungi aku daripada malapetaka, sehingga mata kita tidak aku. Mari angkat kedua tangan, katakan kiranya kami percaya Tuhan, Engkau memberkati tiap kami berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Yes. Dan tangan-Mu menyertai aku, yang melindungi aku. Kami yakin dan percaya Tuhan, daripada malapetaka, sehingga kita tidak boleh. Katakan dari amin. Kami percaya Tuhan Yesus, malapetaka tidak akan menimpa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Sebentar Tuhan, sebelum kami pulang, terlebih dahulu kami berdoa Tuhan, buat bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu dicurahkan atas bangsa kami. Pentakosta ketiga terjadi atas negeri kami. Berkati kota kami Samarinda Tuhan. Kami bangga punya kota Samarinda. Kami percaya Tuhan, ada kebangkitan yang besar terjadi di kota kami. Penuaian jiwa terjadi atas kota Samarinda. Kami juga berdoa Tuhan, secara khusus buat hamba-Mu, Pak Stevi yang sedang sakit, kakinya yang sedang bengkak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilur darah Tuhan Yesus, penyakitnya sudah bisa. Dan setiap jemaat-Mu Tuhan, kami percaya mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan sudah sembuhkan mereka. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan pada hari ini, sebelum kami pulang, kami menerima berkat daripada-Mu. Mari arahkan kedua hatimu, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan memberkati bangsa Israel. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaan usaha dan karirmu, dan diberkatilah keluar masuk rumahmu. Dengan kedua tangan kau angkat di hadapan Tuhan. Tuhan membuat kau berhasil dan beruntung. Dengan kedua kaki kemanapun kau melangkah, Roh Kudus menuntun kau kepada jalan kebenaran. Pulanglah kekasih-kekasih Kristus dan terimalah berkat. Dia yang menguduskan kita semua. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali,
Dia menjemput kita di awan-awannya. Dan terimalah berkat Abraham, berkat Tuhan, berkat Yakub, berkat yang disempurnakan dengan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati bersama-sama kami. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Kasih yang begitu besar